disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi masih berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu ya khina kana kafirun, ketika masih kafir didoakan, Allahumma izzil Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini saya berkali-kali bilang limangkan ya juwa wal yaumil akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sobenda, mungkin saya kira sholat soben sholat, mungkin sekarang belum sakho, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara, sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih, sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim yang ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak, karena selalu kita punya harapan. Dan agama ini limangkan yarjuwu hawal yawm. Bayangkan itu kalau yang nakal itu anak kamu, pasti kamu nggak ingin kan langsung dapat adab, dapat apa. Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semua. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, aro'aitum anna hadih tarihatan waladaha alam. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Enggak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadih biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus, supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tutup. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini, itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Secara lahir Nabi itu gak berkenan sama Wahsy, karena Wahsy itu salahnya salah fatal, karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah, yaitu membunuh Sayyid Hamzah. Jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu terima tobat. Dan ketika beliau dengan basariyahnya gak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Sayyid, basariyahnya diturutin. Oke, kamu iman saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya, karena kalau ketemu kamu saya masih ingat sama paman saya Sayyid Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah SAW, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ura cocok, beda kultur, bawaannya itu mangkal nojok, ya bisa di ilmu nih, jangan ketemu. Sudah tidak cocok, ketemu nyari solusi roh ini dok, seneng itu kan ya repot ya. Jadi sudah kalau nggak pati cocok ya jangan sering ketemu. Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Abu Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, tetangga anda ini ternyata banyak yang nggak seneng anda. Jawabnya beliau seneng. Ya bagus kalau nggak seneng saya, ada utang saya kan. Jadi gara-gara sama seneng aku ngatur aku ini kan. Dan gue sama anda seneng kan ya enak. Jadi hidup itu dianggap happy. Kalau seneng ya teman silaturahim, kalau nggak seneng ya nggak bakal utang gitu. Baru kayak seneng itu nggak ganggu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng nggak seneng itu bisa. Karena ada kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya selesai karena masyhul bizikrillah, mereka sibuk dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita faroh, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian nggak kesampaian yang diinginkan karena Anas main, ketika garwa-garwani Nabi agak tersinggung, Nabi andai karena mau menghendaki
menginginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas yang manggil yang dituju Nabi itu ya kesannya Allah yang enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialami. Itu dalam beliau kalau dipanggil itu gak cepet-cepet ke sana. Ketika ditanya, kenapa kamu tak panggil gak cepet ke saya? Amin tuh ukubatak, karena aku tahu kau orang baik. Orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodoh itu. Makanya sekarang kalau ada orang bodoh itu mesti bidik orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu kakek harus tuntun, akhirnya sering dibodohi. Abdul bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya serang sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya nggak sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan. Ketika ditanya, kenapa engkau merdekakan? Padahal mereka sholatnya menipu engkau, kata pembisik-pembisik. Man khoda'ana lillah, in khoda'na Allah. Dia nipu atas nama Allah, berarti saat tertipu juga atas nama Allah. Gak masalah dong, semuanya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita mensifati Allah Ta'ala itu ghafir, Allah pemaaf. Jangan kamu nggak fair untuk diri kamu sifati Allah ghafir, pada orang lain Allah kamu sifati syadidul iqab. Jadi Allah kamu atur, kayak MC tadi ngatur saya. Jadi Allah itu apa? Kalau pada saya ghafir, kalau pada musuh saya syadidul iqab. Itu nggak fair. Kalau Anda punya harapan kepada Allah karena Allah Rahman Rahim, Allah ghafir, sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah ghafir, bisa saja Allah Rahman. Sehingga kita melihat orang lain yang kita ada cocok itu ya enteng saja. Itu min umati Rasulillah sing tanaluhu syafa'atu, tanaluhu sa'atu rahmati, tanaluhu fair. Jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat. Jangan orang lain kayak Allah pasti syadidul iqab, itu tidak boleh. Sehingga ketika ada orang Badui, singkat cerita orang Badui ini kencing di masjid, semua sahabat membentak dia. Yang nggak bentak hanya Nabi dok. Saking mangkelnya orang ini karena semua sahabat bentak kecuali Nabi. Setelah dibenarin Nabi, terus Nabi nyuruh Sobu Ali Danuban bin Ma'in. Setelah disucikan masjid itu, dia berdoa keras kan. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, yang berhak dapat rahmat hanya saya dan Nabi Muhammad, yang lainnya jangan. Karena yang lainnya itu jengkelin, gitu aja saya salah dimarah-marahin. Jadi kalau kamu doa terbatas ya kayak orang Bedui nih, kayak orang Arab. Apa kata Nabi? Laqad tahajjarta wasian. Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan. Karena kamu mau atur Allah hanya Rahman pada Indonesian Power, pada NU, pada kita, yang orang lain gak perlu dapat. Ya itu kan kasihan Islam, karena Islam terus gak dimiliki semua orang. Allah gak dimiliki semua orang, Rasulullah gak dimiliki semua orang, karena di back NU, di back ormas tertentu, di back gak boleh seperti itu. Gak boleh tahajjarta wasian, kata Nabi, gak boleh mempersempit zat yang rahmatnya dulu bagus. Ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia. Yang sedang fase kita harapkan lebih baik, yang sedang nggak dapat hidayah kita doakan dapat apa? Hidayah. Masyhur kan, makanya tadi saya mohon sama Habib Ali supaya Habib Ahmad supaya tetap makhlul qiyam tabaruk sama Habib Ali. Di antara doa-doa di sini surat masyhur itu antoko bilal mudhriba minnah fil ghufran wal musi'ah bil ihsan. Jadi harapannya para habaib, para orang-orang baik dulu ya, semoga yang dosa itu dimaafkan, yang sedang salah dibikin lebih baik. Nabi itu tugasnya juga gitu. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nabi itu tugasnya juga memintakan ampun yang sedang salah. Nah, ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun lin nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya, karena nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi pimpinan salah itu seneng, barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Ya jadi kalau mungkin di dunia toko juga gitu, barokahnya ada toko salah, kita jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus saling musuhi, jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta, amseta gini-gini. Perasaan kamu, kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah, wadhalika min sunnati.
Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun ana hadin sayan. Ada yang baca la yuballighni ahadun ana hadin sayan. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan malu. Karena kalau nurutin membisik, nurutin informasi itu ya repot. Karena orang pasti senang. Ada kiai yang top datang ke kampung-kampung nih desa-desa. Kata yang senang itu punya akhlak. Itu bagus orang besar datang ke kampung-kampung. Kata yang nggak seneng, oh itu jobnya kiai kecil kok diambil, itu kan ya kasihan. Itu kan sudut pandang. Makanya saya sering bilang, akal kita ini cukup untuk mentasdik Rasulullah SAW. Meskipun perasaan kita kadang orang Jawa itu beda. Saya berkali-kali bilang sama peneliti dari Jogja, kenapa sih para nabi itu kok poligami istrinya banyak? Nabi Dawud katanya itu berapa? Nabi Sulaiman malah jumlahnya nggak terbatas ya. Nabi Muhammad itu paling sedikit. Saya tanya gini, perempuan itu orang lemah, jadi kalau nolong orang satu gimana baik, kalau nolong orang dua ya lebih baik, ya sudah kira-kira seperti itu. Paling tidak akal kita masih tahu kalau orang baik itu kan mesti baik, nolong orang satu baik, nolong orang dua ya lebih baik, nolong orang tiga lebih baik. Tapi kalau kamu orang nggak baik, satu saja kamu terlantarin, kamu miskinkan, kamu ya tinggal diukur kan. Kalau orang baik nambah baik, tapi kalau orang buruk nambah buruk. Nah itu akal kita bisa menganalisis kenapa sih nikah itu ada yang poligami, ada yang enggak. Sudah ukur saja diri kamu. Misalnya kayak saya elek keriting, rapi terus mau perbanyak uang elek, orang perilaku tok rak ini jadi elek kabeh. Tapi nak kowe ku ganteng, alim, ganteng, sugih, anaknya ganteng-ganteng, berbongkai soleh, ahli swarga kabeh, mertua ya bangga karena kamu meyakinkan. Ini mertua kamu aja gak bangga mau nambah, ipar gak bangga, mertua gak bangga, desa kamu yang kamu wayai juga gak beda dengan Nabi ketika nikah Juwairiyah itu nggak ada pernikahan sebarukan Nabi dengan Juwairiyah itu Asyhar Rasulullah. Di situ habis perang banyak tawanan, gara-gara jadi bisanya Nabi langsung dibebaskan semua karena Asyhar Rasulullah. Sekarang bisanya Kanjeng Nabi. Dulu Abu Sufyan mangkalnya bukan main sama Nabi, gara-gara putrinya dinikah terus langsung. Kalau kamu kan enggak, nikah satu, nikah lagi, satu kampung musuhnya. Karena istri pertama yang cemburu, yang kedua agak bangga. Oh itu selesai itu di dunia wal akhirah. Maksud saya, nganalisis Islam itu harus pakai akal. Dan akal yang dipakai, ini saya bawa ke kitab Ihya, adalah pikiran-pikiran para ulama. Makanya ketika Imam Ghazali ketika ditanya, pakai fatu muslimin fasikin aswaha fi jami amr. Kalau saya ketemu orang fasik, orang Islam tapi fasik, perilakunya nggak ada yang benar. Kata Imam Ghazali jawabnya lucu, aneh. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Nggak ada orang Islam kecuali dia mau Islam, membenarkan Allah dan Rasul itu sudah taatnya dia. Oh kamu tidak bisa melihat taatnya dia. Dia pikirannya kan ini pemabuk, ini tukang apa. Tapi kata Imam Ghazali, sebenarnya kamu masih bisa berpikir positif. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada seseorang Islam ketika dia milih Islam itu pasti ada taatnya, yaitu tasdik kepada Allah dan tasdik kepada Rasulullah SAW. Jadi dengan pola seperti itu, maka di antara guru-guru kita yang modern ya di era Mbah Maimun, di sini ada Habib Ahmad, Habib Salim, syair yang sering dibaca beliau adalah ada orang munajat sama Allah. Ini cerita munajat. Itu orang itu ngendikan gitu, ana musnibun, ana mukhtiun, ana asi, huwa rahimun, huwa ghafirun, huwa afi. Ya Allah, saya mukhti, saya orang yang salah. Ana muslim, saya orang yang dosa. Ana asin, saya sering maksiat. Tapi engkau ya Allah, engkau ghafir, pemaaf. Engkau rahim, maha pengasih. Engkau afin, yang mudah memaafkan. Kata orang ini, ya agak kurang ajar, tapi saking senengnya sama Allah. Qobal tuhunna salasatan bisalasat. Ya gini saja ya Allah, sifat engkau diadu dengan sifat saya. Engkau Tuhan, tidak boleh kalah. Terus wasatah liban ausofu ausofi, dan kau pasti pemenangnya. Jadi ada orang rayu Allah dengan cara seperti itu ya ada ya. Saya ini manusia, salah saya banyak. Engkau ampunannya banyak. Engkau Tuhan, tidak boleh ampunan Anda, ampunan engkau kalah dengan